Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah sampai di penghujung perkuliahan kita, di mana di penghujung perkuliahan ini kita akan melakukan ujian akhir semester, yang ujian akhir semester ini menggunakan skema mini riset. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai skema itu, apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana caranya. Nah, UAS ini memiliki target supaya teman-teman bisa mengaplikasikan mata kuliah yang sudah kita tempuh selama ini, di mana di sana ada berbagai macam metode penelitian mengenai perilaku konsumen. Nah, khusus di perilaku konsumen ini, saya akan mencoba membuat sebuah mini riset yang mana nanti teman-teman bisa belajar dari mini riset ini. Nah, prosesnya seperti apa? Akan saya jelaskan secara detail. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bahwasannya mini riset ini mengangkat tema persepsi wisatawan di destinasi wisata religi Wali Songo terhadap kinerja halal food. Jadi fokus kita adalah mengenai kinerja halal food, makanan halal. Kalau kinerja makanan halal di halal tourism, di wisata-wisata halal mungkin sudah biasa, tapi ini yang perlu kita teliti lebih dalam itu sebenarnya tempat destinasi yang sebenarnya juga sudah terkenal dengan Islam, terkenal dengan akulturasi budaya Islamnya, tapi konteks kinerja makanan halalnya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita dalami, intinya begitu ya. Jadi kinerja halal food ini tidak hanya sekedar makanannya halal, tapi juga nutrisinya bagaimana, kemudian harganya bagaimana dan lain-lainnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di kuesioner ini nanti ini adalah panduan untuk mengerjakan UAS soal pertama. Soalnya adalah ini. Pertama teman-teman, untuk UAS kali ini teman-teman adalah bertugas mewawancarai 15 responden ya. Jadi teman-teman silahkan melakukan wawancara kepada orang yang pernah melakukan perjalanan wisata ke lokasi destinasi wisata religi Wali Songo ya. Jadi salah satu saja gitu ya, salah satu tempat destinasi yang pernah dikunjungi apa gitu lah. Itu nanti kita wawancarai, kira-kira begitu. Nah, ini nanti 15 responden. Nah, panduan kuesionernya gimana Pak? Panduan kuesionernya secara kuantitatif ada di link ini teman-teman ya. Ada di link ini. Nanti teman-teman saya akan berikan linknya, saya akan share di grup kelas. Nah, satu kali responden akan mengisi kalian akan mengisi di Google Form ini ya, di Google Form ini. Nah, kemudian setelah selesai, klik submit, selesai, cari responden berikutnya, yang kedua. Begitu terus, isi sampai lengkap, cari yang ketiga terus sampai ke 15 responden ke 15. Berarti kalau sudah mendapat 15 responden berarti dianggap sudah selesai mengerjakan soal yang pertama, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti tahap berikutnya di soal UAS yang kedua, silakan teman-teman mewawancarai satu responden saja yang pernah melakukan perjalanan wisata ke lokasi destinasi wisata religi ya, menggunakan kuesioner kualitatif berdasarkan variabel yang dikaji. Nah, ini nanti silakan teman-teman mengembangkan sendiri dari kuesioner kuantitatif ini. Nanti teman-teman kembangkan sendiri menjadi kuesioner kualitatif yang kira-kira ada beberapa informasi atau hal-hal yang perlu Anda gali lebih dalam kepada orang yang pernah melakukan
perjalanan wisata ke destinasi wisata religi itu. Apakah mungkin masukan-masukan beliau atau apa yang lain lah, nanti berdasarkan variabel yang dikaji. Nah, nanti saya akan menjelaskan variabel yang dikaji itu apa gitu ya. Nah, hasil wawancara kualitatif ini kalian tulis apa adanya di format Word gitu ya. Nanti nama respondennya siapa, destinasi yang dikunjungi apa, dan jawaban respondennya apa. Jadi ini kualitatif, seperti orang kan mereka kan menjawab cerita lah, kalian tulis aja di situ ya sesuai jawaban mereka gitu. Oke teman-teman ya, itu role atau aturan main di UAS analisis perilaku konsumen kali ini. Sekarang kita lanjut ke membuka kuesioner online ini ya. Kuesioner online ini seperti apa? Oke. Sekarang kita buka kuesioner online-nya ya. Nah, ini adalah kuesioner online-nya teman-teman. Ya, jadi semua data akan dijaga kerahasiaannya. Jadi teman-teman ketika mengumpulkan data itu adalah bukan data untuk disebar kemana-mana, tapi ini adalah sifatnya rahasia sebagai pembelajaran kita ya, mengungkap seberapa peran kinerja halal food di wisata religi, begitu ya. Oke, lanjut ya. Terus ini di sini batang tubuh kuesioner ini ada 4. Yang pertama adalah data pewawancara. Data pewawancara ini adalah data kalian ya. Data kalian, nama kalian silakan Anda tulis, misalnya Ani, misalnya begitu ya. Kemudian NIM-nya berapa? Nah, pastikan ini namanya nama lengkap ya, supaya nanti bisa dilacak. NIM-nya berapa? Jangan sampai salah NIM-nya, karena nanti akan direkap hasil kuesioner yang Anda kumpulkan gitu ya, untuk menentukan nilainya. Kemudian data responden, batang tubuh yang kedua adalah data responden yang diwawancarai. Kalau tadi yang pertama adalah data kalian sendiri, sekarang adalah data orang yang diwawancarai. Siapa? Silakan Anda memilih sendiri. Memang di sini sengaja tidak saya tuliskan nama karena untuk menjaga kerahasiaan itu ya. Mulai dari gender, usia ya, kemudian asal provinsi mana misalnya, ini seluruh Indonesia ya, teman-teman bisa milih. Kemudian lokasi wisata yang pernah dikunjungi sudah ada semuanya, misalnya semuanya pernah dikunjungi misalnya gitu ya. Terus pendidikan terakhirnya apa, misalnya S3, pekerjaannya apa, misalnya PNS ya. Pendapatannya per bulan rata-rata berapa, misalnya 10 juta atau lebih. Nah, ini batang tubuh kedua ya, selesai ya, data responden yang diwawancarai. Kemudian selanjutnya adalah batang tubuh ketiga, yaitu mengenai petunjuk umum pengisian kuesioner. Teman-teman, kuesioner ini harus hati-hati ketika mengisi ya, pastikan sudah mengklik jawabannya, kemudian isi jawaban dengan sesuai keadaan sebenarnya, dan sebisa mungkin hindari jawaban ragu-ragu atau angka 3, karena angka 3 ini maknanya tidak punya pendirian ya, tidak punya pendirian. Jadi orang nggak jelas itu ya, orang nggak jelas jawab asal-asalan, itu adalah angka 3. Kemudian petunjuk khusus pengisian kuesioner yaitu angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 ragu-ragu, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di batang tubuh pertanyaan berikutnya adalah ini langsung masuk ke kuesioner inti. Yang pertama adalah kepercayaan destinasi atau destination trust. Nah, ini yang saya sebut sebagai variabel tuh ini ya teman-teman. Kepercayaan. Nah, ini adalah variabel. Nah, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini adalah indikatornya. Ini indikatornya. Kalau ini adalah variabelnya. Nah, nanti teman-teman ketika mewawancarai secara kualitatif ya, in-depth interview, wawancara mendalam, ini berdasarkan variabel ini teman-teman. Misalnya pertama, kepercayaan destinasi Anda tanyakan, Anda gali informasi mengenai kepercayaan destinasi. Kemudian selanjutnya keterikatan destinasi atau destination attachment, ini kalian tanyakan secara kualitatif. Terus faktor kesediaan makanan halal, gimana kesediaan makanan halal di sana. Faktor kesehatan gizi makanan halal misalnya begitu. Nah, gitu ya.
itu adalah yang nanti ditulis di soal yang kedua. Jawaban mereka tulis soal kedua. Nah, ini masih soal pertama. Nah, langsung saja tanyakan kepada responden, atau responden disuruh buka link ini, terus Anda dampingi ketika untuk mengisinya, barangkali ada yang nggak paham dan lain-lainnya. Nah, ini nanti mereka akan mengisi, misalnya menurut saya wisata religi oleh sebagai destinasi halal dapat diandalkan. Nah, misalnya sangat setuju, atau setuju, atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju misalnya, ya. Nah, ini bebas mereka mengisinya, gitu ya. Terus gitu. Nah, sampai keterikatan destinasi, ketersediaan makanan halal, ya, nutrisi makanan halalnya, kemudian akreditasi makanan halalnya sudah tersertifikasi atau belum, faktor kebersihan dan kehigienisannya makanan itu, terus sampai retensi wisatawan muslim, ya, punya minat tidak untuk datang kembali karena saking nyamannya misalnya, kemudian pengembalian investasi pelanggannya gimana, ya, kemudian kepuasan dengan pengalaman perjalanannya seperti apa. Dah cukup selesai, ya. Ini cukup sedikit pertanyaannya, nanti silakan teman-teman mencari, ya, mencari responden sebanyak 15 orang untuk diwawancari menggunakan question ini, kemudian diisi. Kalau sudah selesai langsung di submit aja, ya. Misalnya kalau sudah selesai kita submit, klik gitu, udah selesai, gitu ya teman-teman, ya. Nah, setelah ini selesai, kalian wawancarai satu orang. Setelah sudah wawancara 15 orang, kalian coba wawancara satu orang menggunakan kuesioner kualitatif yang ini tadi, ya. Kuesioner kualitatif ini kalian kembangkan sendiri, pertanyaannya nanti kalian tulis, gitu ya. Ya, jangan lupa pertanyaannya ditulis, ya, ditulis kalian sendiri pertanyaannya, ya, nanti jawabannya ditulis juga. Nah, gitu ya teman-teman, ya. Nah, pertanyaannya apa Pak? Ya ini, ya, ini tadi, ya, variabel ini kalian tanyakan, ya, yang ingin digali apa mengenai kepercayaan terhadap destinasi. Wah, menurut Anda gimana Pak, ya, pendapat Anda, gitu ya. Apakah wisata religi Wali Songo itu sudah bisa kita kategorikan menjadi destinasi halal Pak, berdasarkan fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya begitu, ya. Ya, kalian tanyakan, mungkin ada jawaban, wah ini Mas, bagus ini, ya, karena memang di sini nggak ada yang jual makan haramnya, nggak ada, misalnya begitu. Nah, itu kalian tulis, kalian kembangkan dalam jawaban ini. Ini nanti dikumpulkan versi Word, ya, dikumpulkan versi dengan format Word-nya. Oke. Jangan lupa ditulis NIM dan nama, ya. Tulis di nama file dengan NIM dan nama, ya. Ingat NIM-nya dulu biar urut. Ini nyari membuat penilaiannya mudah kalau NIM-nya dulu, kalau nama dulu kesusahan nanti. Ya, NIM dulu baru nama, gitu ya teman-teman, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, sederhana sekali. Ini waktu yang dibutuhkan berapa minggu, ya. Waktu deadline 1 minggu, ya. 1 minggu cukup, ya. 1 minggu nanti supaya nilainya bisa cepat keluar. Oke, ya. Oke, gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu kembali di hasil ujian kalian. Cukup sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.